Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas praktikum Tek AP1 dengan saya Muhammad Amir Sultan dan dua teman saya yaitu Rahmat Murtaja serta Andri Matola Ginting dengan NIM tertera. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai program absensi yang kita buat untuk proyek akhir atau tugas akhir mata kuliah struktur data di semester 2. Langsung saja saya akan mulai ke deskripsi aplikasi. Program yang kami buat pada kesempatan kali ini berfungsi untuk melakukan absensi bagi mahasiswa dengan memanfaatkan fungsi perintah single linked list pada bahasa pemrograman Python. Program ini dapat menerima input dari user berupa nama dari absensi yang dilakukan. Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ini diantaranya adalah fitur untuk menambahkan data, menghapus data, melakukan pencarian data pada nama, dan menampilkan data absensi. Dan juga implementasi program ini dapat digunakan apabila ada ujian praktikum atau ujian lainnya yang dimulai dari mahasiswa yang paling pertama hingga paling terakhir masuk kelas. Selanjutnya, konsep utama pada program ini bertujuan untuk melakukan absensi mahasiswa yang memasuki kelas secara berurutan dari yang paling pertama memasuki kelas. Dan di sini dapat dilihat fungsi-fungsi pada aplikasi yang kami buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi pada aplikasi ini secara langsung di codingan yang kami buat. Saya membuka gini. Dapat dilihat di sini yang paling pertama adalah menu awal. Jadi menu awal ini berfungsi untuk menampilkan tampilan awal pada aplikasi sebelum masuk ke menu-menu utama. Jadi pada menu awal ini terdapat mungkin tampilan atau berupa title, yaitu nama programnya itu absensi. Lalu untuk memasuki menu selanjutnya adalah menekan enter. Di sini kita menggunakan syntax input. Lalu setelah kita menekan enter untuk masuk ke menu selanjutnya, ada loading screen atau tampilan loading dengan berupa bentuk tagar dan persentase pada tampilan. Mungkin saya tampilkan bagaimana bentuk dari fungsi menu awal ini dan loading screen-nya. Jadi dapat dilihat di sini tampilannya dengan judul proyek akhir, program aplikasi absensi Sekolah Vokasi PB dengan nama programnya absensi. Lalu di sini ada perintah untuk menekan enter untuk menuju menu selanjutnya. Setelah kita menekan enter, nah di sini dapat dilihat mengenai loading screen atau loading menunya berupa persentase dan tagar. Sebelum saya membahas menu ini, sebaiknya saya membahas fungsi-fungsi selanjutnya. Yang pertama ada fungsi keluar. Fungsi ini bertujuan untuk membuat menu pilihan apabila jika user atau pengguna absensi ini ingin keluar dari program. Jadi pada fungsi ini akan ditampilkan loading screen seperti yang sebelumnya, namun hanya berupa persentase dari 20%, 45%, 70, dan 100. Setelah melalui proses loading, selanjutnya program akan menampilkan string setelah sebelum benar-benar keluar dari aplikasi, berupa Anda telah keluar dari program aplikasi absensi Sekolah Vokasi PB. Lalu ada beberapa kalimat yang kita buat, diantaranya ketika kesempatan itu datang, upayakan yang terbaik, karena mungkin kesempatan selanjutnya tidak datang dalam waktu dekat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dapat dilihat jika dapat dilihat di sini programnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Fotologi Giting dengan NIM J0304201142. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang tampilan menu awal baik berupa PPT maupun dengan codingannya. Jadi di sini sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan lagi. Di sini jadi kelompok kami ini membuat program antrian absensi mahasiswa sekolah vokasi IPB tahun 2021. Jadi pada tampilan menu awal bisa dilihat pada layar. Di sini tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk di sini ada program aplikasi absensi mahasiswa sekolah vokasi IPB 2021. Kemudian di sini ada nama dari program yang kita buat. Karena kita membuat program antrian absensi, mungkin di sini kelompok kami menamainya dengan absensi. Kemudian di sini ada 2020 sampai dengan 2021. Ini tahun ajaran 2020 sampai tahun 2021. Nah, langsung masuk ke menu pilihan. Nah, di sini ada pilih jenis absensi. Di sini ada 4 buah inputan. Yang pertama itu ada lab komputer jam 8 sampai dengan jam 9. Kemudian di sini yang kedua ada lab fisika dari jam 8 sampai jam 3. Kemudian di sini yang ketiga ada lab ilmiah dari jam 8 sampai dengan jam 7 malam. Kemudian yang terakhir adalah keluar dari program. Kemudian di sini ada masukan pilihan. Jadi nanti mahasiswa akan memilih dari beberapa inputan yang ada. Jadi misalkan mahasiswa A akan masuk ke lab komputer, maka masukkan pilihan yang menu pertama. Dan apabila ada mahasiswa yang ingin masuk lab ilmiah, maka masukkan pilihannya adalah inputan yang ketiga. Pada menu ini, pengguna dapat memilih ruangan yang akan dimasuki sebelum melakukan absensi dan sebelum masuk ke menu utama aplikasi. Oke, mungkin berikutnya saya akan menjelaskan codingan dari tampilan menu awal ini. Nah, jadi seperti ini untuk codingan dari kelompok kami. Ada 535 baris codingan Python. Nah, jadi ini dia tampilannya seperti ini. Jadi untuk melihat daftar absensi di absensi, kita menggunakan dev daftar absen. Kemudian di sini kita print string, yaitu program aplikasi absensi, sama seperti output yang tadi kita pakai. Di sini kita atur agar supaya terlihat rapi di tampilan. Kemudian di sini nama dari programnya, kemudian tahun ajarannya. Kemudian kita input PA sama dengan input. Jadi ini PA-nya adalah pilihan absen, kita input. Nah, ini ada stringnya, yaitu masukkan pilihan. Kemudian di sini ada pilihan absen lagi. Nah, selanjutnya kondisi pemilihan absen. Nah, tadi kan ada untuk mahasiswa memilih apa yang menu yang akan dia inginkan atau yang dia tuju. Jadi ini ada codingannya, yaitu kita pertama membuat dev pilih absen. Jadi kita singkat sebagai PA. Nah, di sini kita memakai kondisi if, elif, dan else. Nah, di sini untuk menu pertama seperti ini, kemudian ada menu kedua, ada menu ketiga, kemudian ada menu yang terakhir, yaitu apabila kita ingin keluar program, maka sini akan muncul stringnya, yaitu keluar dari program. Apabila kita tidak menginput sama sekali, maka perintahnya akan tercetak string masukkan pilihan, kemudian balik ke menu awal. Selanjutnya ada kelas queue. Nah, ini ada kelas queue. Di sini kita menggunakan dev init seperti ini. Kemudian kita print menjadi string, yaitu sebuah antrian telah dibuat dengan kapasitas. Nah, kita masukkan A. Kemudian di sini self size-nya kita misalkan A. Kemudian di sini ada A lagi apabila ini 0. Kemudian sub datanya A dan count non. Kemudian ada self back 0. Nah, jadi apabila antriannya kosong, kita membuat dev yang namanya jika underscore kosong atau self. Kemudian di sini apabila kosong, maka dia akan kembali ke bentuk true. Nah, apabila antriannya penuh, maka kita akan
buat def jika underscore penuh. Kemudian di sini self size-nya, kemudian akan tercetak string yaitu antrian penuh. Kemudian kembali ke untuk true. Kemudian di sini ada memasukkan antrian baru. Jadi kita menggunakan def and queue. Nah, if self jika penuh maka akan tercetak string yaitu maaf antrian penuh. Kemudian menambah data. Kemudian ini data baru. Kemudian tidak dapat dilakukan. Misalnya kita menambah data baru yaitu Andri, maka sini Andri tidak dapat dilakukan. Menambah data Andri tidak dapat dilakukan. Kemudian sini self back is not known. Kemudian sini self frontnya 0 apabila kosong, self backnya kosong. Maka sini ada data baru. Kemudian akan tercetak string yaitu selamat nama yang tadi kita masukkan bersama Andri. Maka selamat nama Andri berhasil masuk antrian. Kemudian ada menu mengeluarkan antrian. Nah, dan ini seperti kita menambahkan def queue atau self. Ini data keluar sama dengan self data. Kemudian kita cetak nama, terus data keluar. Apabila data keluar Andri, maka nama Andri sudah keluar dari antrian. Kemudian kembali ke data keluar. Kemudian sini ada string, ada printan yaitu info antrian absensi untuk bagian atas. Di sini ada kapasitas antrian, ada antrian terisi saat ini. Nah, jika kosong maka data akan tertulis kosong. Dan di sini ada else. Nah, data posisi terdepan, ada data posisi terbelakang, data dalam antrian. Kemudian di sini print untuk batas dari menu program. Oke, mungkin kita akan jalankan programnya. Kita jalankan. Ini ada codingan loading. Nah, jadi seperti ini, sama persis seperti yang PPT sebelumnya. Sini ada judul, absensi, dan tahun ajaran. Kemudian misalkan kita ingin menginput lab fisika, berarti kita masukkan 2, kemudian kita enter. Nah, jadinya seperti ini. Di sini untuk selamat data di lab 2. Jadi daftar menu, kemudian daftar antrian, menambah antrian baru, dan menghapus antrian. Mungkin kita akan menginput nomor 1. Di sini antriannya masih kosong dikarenakan kita belum mengisi atau menambahkan antrian baru. Kemudian mungkin kita langsung saja ke nomor 2. Nah, di sini kita masukkan nama mahasiswa. Misalkan saya ketik Andri, maka selamat nama Andri berhasil masuk antrian. Nah, kita enter. Kemudian untuk mengecek apakah antriannya sudah masuk atau belum, kita masuk ke bagian menu melihat daftar antrian. Klik 1, enter. Nah, di sini Andri sudah tercetak absen. Kemudian kita kembali ke menu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk keluar dari program kita masukkan aja 0. Akan ada loading sebentar, dan di sini ada bacaan Anda telah keluar dari program aplikasi absensi sekolah vokasi IPB. Di sini ada quotes dari kami atau dari tim kita, yaitu ketika kesempatan itu datang, upayakan yang terbaik karena mungkin kesempatan selanjutnya tidak datang dalam waktu terdekat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, mungkin saya akan kembali ke PowerPoint selanjutnya. Nah, ini tadi tampilan menu utama. Kemudian di sini tampilan fitur daftar absensi. Nah, ini tadi kita sudah jelaskan apabila antriannya belum diisi, maka di sini tercetak antrian sekarang kosong. Nah, apabila sudah terisi, di sini kebetulan sudah dibuat dimasukkan 3 orang. Nah, di sini sudah tercetak absen. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada fungsi cetak info.
Di fungsi ini bertujuan untuk mencetak antrian yang sudah terisi secara keseluruhan. Selanjutnya ada misalnya pada menu 1 ini program akan mencetak selamat datang, string berupa selamat datang, lab 1, daftar menu. Di sini dapat dilihat menu-menu untuk melakukan atau mengubah absensi. Dan terdapat sintaks untuk input agar user memilih menu yang ingin dilakukan. Dan di sini dapat dilihat fungsi pilihan. Fungsi pilihan ini apabila user telah memasukkan integer pada input berupa 1, 2, 3, 4, dan 0. Jika 0 maka akan kembali ke menu atau fungsi yang ini, fungsi daftar absen. Maka user akan memilih kembali ruangan untuk melakukan absensi. Selanjutnya ada fungsi F11 pin F1 di sini saja dapat kita lihat. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menampilkan info antrian pengisian absen pada lab yang dipilih. Misalkan pada lab komputer, jika antrian pada lab ini kosong, maka fungsi akan mencetak string berupa tulisan info antrian pengisian absen, antrian sekarang kosong. Dan jika antrian sudah terisi, maka fungsi ini akan mencetak fungsi cetak info, lalu input ini untuk kembali ke menu awal atau menu 1 ini. Dan selanjutnya ada F2. Fungsi ini bertujuan untuk memasukkan antrian baru, dan jika antrian penuh, maka fungsi akan mencetak string berupa info antrian pengisian absen, antrian sudah penuh, lalu input berupa enter untuk kembali ke menu agar melakukan absensi yang ingin dilakukan. Dan jika antriannya masih memiliki kapasitas untuk mengisi data yang baru, maka fungsi akan mencetak string berupa selamat datang di antrian, dan user atau mahasiswa diminta untuk memasukkan namanya, lalu diminta untuk enter agar kembali ke menu. Selanjutnya ada fungsi F3. Fungsi ini bertujuan untuk melakukan penghapusan antrian yang paling depan. Seperti saya yang jelaskan pada PPT sebelumnya, pada deskripsi aplikasi, implementasi program ini dilakukan apabila ada ujian praktikum yang dimulai dari mahasiswa yang paling pertama masuk hingga terakhir masuk kelas. Atau pada konsep utamanya, program ini bertujuan untuk melakukan absensi mahasiswa yang memasuki kelas secara berurutan dari yang paling pertama masuki kelas hingga yang terakhir. Dan jika antriannya kosong, maka fungsi ini akan mencetak string bertuliskan antrian sekarang kosong. Jika antriannya memiliki isi atau memiliki antrian yang sudah terisi, maka fungsi akan mencetak bahwa penghapusan data atau absensi berhasil. Dan selanjutnya ada fungsi 4. Fungsi ini bertujuan untuk mencari data yang diinginkan. Misalkan, tapi ada dua kondisi, yang dimana kondisi pertama jika antrian kosong, maka fungsi akan mencetak string berupa antrian sekarang kosong, dan diminta untuk menekan enter untuk kembali ke menu sebelumnya. Dan jika absensi memiliki antrian, maka
pengguna atau user atau mahasiswa yang melakukan absensi diminta untuk memasukkan nama yang ingin dicari. Lalu jika nama ditemukan, maka fungsi akan mencetak nama berada dalam antrian. Dan jika nama tidak berada di dalam antrian, maka fungsi akan mencetak nama tidak ditemukan. Lalu pengguna diminta untuk menekan enter untuk kembali ke menu selanjutnya. Selanjutnya dapat dilihat di sini untuk menu 2 memiliki fungsi-fungsi yang bertujuan sama atau sintaks yang sama. Ini juga di sini ada menu 3 di lab lainnya. Ya. Selanjutnya mungkin saya akan mendemokan program ini mulai dari sini. Nah, misalnya pada menu 1 ini dapat dilihat sesuai dengan yang tertulis pada fungsi menu, yang dimana ada 5 pilihan. Yang pertama melihat daftar absensi, yang kedua menambahkan antrian baru, yang ketiga menghapus antrian, yang keempat mencari data antrian, yang kelima kembali ke menu. Mungkin kita dapat menjalankan fungsi pertama atau F1. Pada menu pertama ini kita dapat melihat daftar antrian yang sudah terisi pada lab 1. Jika antrian kosong, maka fungsi akan mencetak berupa string yang bertuliskan antrian sekarang kosong. Lalu pada fungsi kedua, sini F2, menu kedua ini bertujuan untuk menambahkan antrian baru atau mengisi absensi. Misalkan saya menuliskan nama saya, dan setelah berhasil, maka fungsi akan mencetak string berupa selamat nama Sultan berhasil masuk antrian. Lalu menekan enter untuk kembali ke menu sebelumnya. Dan kita dapat menjalankan menu yang pertama, yaitu melihat daftar antrian. Lalu dapat dilihat di sini ada nama saya yang sudah terisi ke antrian absensi kelas. Selanjutnya ada menu menghapus antrian. Untuk menu ini atau untuk perintah ini, program akan secara otomatis menghapus nama yang paling pertama terdaftar pada absensi. Selanjutnya ada mencari data antrian. Mungkin kita akan menambahkan 3 nama. Pertama Sultan, lalu Andri, dan Rahmat. Selanjutnya misalkan kita jalankan menu mencari data antrian. Misalkan untuk mencari nama Andri. Jika nama Andri berada dalam antrian, maka program akan mencetak nama berada dalam antrian. Lalu pengguna atau user diminta untuk menekan enter agar kembali ke menu sebelumnya. Dan pilihan terakhir ini atau menu terakhir berfungsi untuk kembali ke menu sebelumnya, yaitu memilih lab untuk melakukan absensi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andri Matola Ginting dan Rahmat Murtaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Murtaja dengan NIM J0304201004. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu tampilan fitur menambah atau mengisi absensi. Nah, di fitur ini berfungsi untuk melakukan pengisian absensi dengan nama pengguna. Contohnya seperti ini. Kita pilih lab. Kemudian nomor 2, masukkan nama mahasiswa, contohnya Rahmat. Nah, di sini nama Rahmat telah berhasil masuk dalam antrian absensi. Selanjutnya
kita akan menambahkan satu nama lagi. Nah, di sini nama Sultan berhasil masuk ke antrian absensi. Nah, selanjutnya tampilan fitur untuk menghapus absensi. Nah, di fitur ini berfungsi untuk menghapus absensi. Salah satu pengguna absensi yang dihapus adalah nama yang paling pertama terisi pada absensi. Contohnya seperti ini. Nah, di sini nama Rahmat sudah keluar dari antrian absensi. Kenapa cuma nama Rahmat yang dikeluarkan? Karena tadi nama Rahmat termasuk dalam antrian yang pertama, sedangkan nama Sultan ke dalam antrian yang kedua. Jadi kalau kita coba mencari data, kita coba melihat daftar absensinya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang nama Rahmat sudah tidak ada lagi, yang ada hanya nama Sultan. Nah, selanjutnya adalah fitur mencari data absensi. Fitur ini digunakan untuk mencari salah satu nama pengguna yang sudah mengisi absensi. Jika data ditemukan, maka aplikasi akan menampilkan nama berada dalam antrian. Dan jika data tidak ditemukan, maka aplikasi akan menampilkan nama tidak ditemukan. Contohnya, kita akan mencari nama Rahmat. Nah, nama tidak ditemukan. Kenapa nama tidak ditemukan? Ini karena Rahmat sudah keluar dari antrian absensi. Kita coba cari nama Sultan. Nah, ini contoh bagaimana jika nama yang dicari berada dalam antrian absensi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.